Om Swastiastu, Indo Nabe, Indo Kakyang. Sekarang Ditiang ingin mendapatkan perspektif Diksa dari sisi tradisional. Nika Idempu. Om Swastiastu, beton, sareng sami niki wenten senior kakyang nike ide pandita Wedananda wonten ke anak pegawan tahu ide Putu Pandit Kumari ya, itu sudah luar biasa sekali memberikan gambaran-gambaran untuk kita semua umat Hindu. Nah, tentu kita jujur saja dan kita yakini bahwa alam ini tidak lepas dari Ruwa Pinede, karena pendengarnya ini kan banyak. Tapi satu kewajiban sekali kita untuk menjelaskan apa yang kita lakukan. Niki perspektif tentang dikse tradisi, ya, tradisi Bali. Karena kita hidup di Bali, tadi sudah dijelaskan oleh Nana Bagawan Nike bahwa kitab suci kita Weda yang mengalir dari Sruti ke Semerti ke Sila ke Acara ke Atmanastuti yang bermuara pada tradisi masing-masing. Itu. Nah, tradisi itu tidak jelek. Tradisi itu adalah sakral. Tradisi itu harus kita hormati, kita junjung, sebagaimana kita menghormati ibu kita sendiri. Nah, seperti itu. Sekarang langsung saja tentang dikse penyucian secara tradisi Bali. Nah, secara tradisi di Bali. Berbicara tentang pediksaan di Bali, itu tentu kita semua sudah sering menyaksikan. Tetapi yang pertama Pandito akan coba ungkap padiksaan tradisi Bali menurut aguron-guron di Mahagotra Pasek Sanak Saptersi. Oke, biar kita semua memahami, biar kita tidak mengatakan oh kok ini lain dan sebagainya. Lainnya apa? Seorang calon dikse yang berkeinginan menyucikan diri, kalau mau berguru aguron-guron di perguruan Mahagotra Pasek Saptersi, itu kurikulumnya itu melalui 3 jenjang. Yang pertama, calon sisya diksita itu harus melalui penjenjangan pertama, yaitu harus menjadi pemangku pinandita. Nah, apa itu? Pemangku pinandita itu adalah seorang walake yang melalui proses orientasi di masyarakat
mulai mengadakan pengenalan terhadap nabinya, yaitu di situ ada satu masa pembenihan menuju kepada dikse. Jadi pemangku itu adalah proses masa pembenihan. Itu jenjang pertama. Kemudian jenjang yang kedua meningkat setelah pemangku, meningkat menjadi bawati. Kalau sebelum disebut bawati, dulu disebut jero gede. Karena kesannya jero gede itu banyak yang diplesetkan menjadi negatif, maka kembali ke istilahnya di Weda itu menjadi bawati. Bawati itu apa? Bawati itu adalah fase penyeleksian, pemilihan benih yang sudah tumbuh, pemangku tadi. Diseleksi benih-benih yang sudah tumbuh itu dipisahkan dari lingkungan sosialnya. Ini adalah fase peralihan antara walake ke sadake. Ini adalah proses pembrahmanaan. Tadi situ. Kemudian jenjang yang ketiga di kepasekan baru ada upacara madikse yang diawali dengan proses Dwi Jati. Dwi Jati seperti kita ketahui adalah kelahiran yang kedua. Yang pertama adalah kelahiran dari rahim seorang ibu. Yang kedua itu kelahiran dari kandungan seorang guru nabi. Nah itu di kepasekan. Kemudian secara umum di Bali pediksaan di luar kepasekan tidak berisi proses penjenjangan menjadi bawati. Nah, jadi tidak melalui pemangku, langsung ada upacara padiksaan. Tetapi setelah madikse ada jenjang pembelajaran, proses pembelajaran, pematangan seperti apa yang dilakukan di kepasekan bawati itu. Nah, kalau di kepasekan bisa langsung setelah madikse wenten mepulang lingga ngelinggihan sang yang weda. Tapi di luar kepasekan dan meresidang sepunika habis madikse menunggu jeda waktu proses pembelajaran, bahwa nanti oleh nabinya dicarikan hari tertentu untuk mengulang lingga dan ngelinggihan sang yang weda. Nah itu sistemnya seperti itu. Sekarang proses sampai dia boleh madikse dan diakui di masyarakat kecilnya, di keluarga dan masyarakat besar di Hindu di masyarakat, itu harus melalui proses juga. Yang pertama, dia harus mendapat dukungan dari keluarga, terutama putra-putranya harus mendukung, menjamin kehidupannya. Sebab nanti kalau sudah jadi pandita, habis madikse, tidak boleh lagi harus
amari aran amari wese profesi-profesi yang sebelumnya itu sudah dihentikan, dialihkan kepada profesi kepanditian. Jadi urusan hidup itu sudah disepakati oleh anak-anaknya, didukung untuk dijamin gitu. Tidak lagi setelah jadi sulingnya mencari profesi baru untuk mendapatkan napi wasdane untuk mencari penghidupan. Jadi kalau sudah mendikse hanya mencari kehidupan menuju nanti menunggu surat panggilan kalau sana. Nah, setelah mendapat dukungan dari putra putri, lalu dukungan dari keluarga. Jadi ada keluarga besar, pengurusnya apa itu dadia apa, itu mendukung, diwujudkan dengan sebuah rekomendasi dukungan. Nah, setelah dukungan keluarga itu ada, jadi pengurus keluarga itu bersama calon diksite itu datang menghadap pada bendese di tempat beliau berada. Kepada Bapak Bendese menjelaskan tujuannya itu dan minta dukungan. Nah, rasanya tidak ada alasan untuk tidak mendukung kalau orang ingin menyucikan diri. Nah, dukungan itu pun harus diwujudkan dalam bentuk rekomendasi. Nah, setelah rekomendasi dari keluarga besarnya ada, nah ini selanjutnya keluarga dengan rekomendasi Bendese kalau dipaksa menghadap kepada pengurus Mahagotra Pasek di Kabupaten masing-masing. Di situ minta dukungan. Nah, itu oleh Mahagotra Kabupaten diadakan pariksa. Apa benar? Bagaimana tetangganya? Bagaimana sudah mendengar bahwa tetangganya akan mendikse dan sebagainya. Dari situ dicek, jangan sampai seorang sulingih nanti kamar tidurnya di mana, WC-nya tidak ada, nanti mau cari kali ke kali untuk buang air dan sebagainya. Itu model pariksa seperti itu. Kemudian tanya jawab tentang apa tujuan dan sebagainya itu oleh keluarga besarnya, klannya, sorohnya. Nah, setelah selesai pariksa oleh klan soroh itu, kalau dianggap sudah memenuhi syarat dengan nilai berapa hasilnya, lalu dibuatkanlah surat dukungan oleh keluarga itu, diizinkan untuk mendikse. Nah, itu. Nah, setelah itu ini dipasak, kemudian yang di luar pasak juga tanpa melalui ke klan. Setelah itu kalau yang dipasak langsung membuat upacara munggah bawati yang dengan proses melalui upacara yoga nidra. Sebelum yoga nidra ini calon ini dia mengumpulkan tetua-tetua keluarga yang mestinya harus disumbah gitu,
Sebelum melaksanakan yoga nidra, calon diksita ini menyembah semua keluarga yang lebih tua, yang nantinya kalau umpamanya meninggal dia harus nyembah. Nah, sekarang sebelum yoga nidra itu calon ini menyembah supaya tidak piutangan sembah. Nah, setelah itu baru melakukan yoga nidra, ya, melakukan yoga, ya, dengan posisi nidra tidur. Nah itu yoga artinya berhubungan gitu dengan para leluhur, dengan kemanapun beliau secara niskala sesuai dengan spiritnya masing-masing. Nah, Nika mengadakan yoga nidra. Nah, setelah yoga nidra selesai, ini oleh guru nabinya disaksikan oleh guru Waktra dan guru Saksi. Kalau dikepasakan ini calon diksita itu dimasukkan ke dalam kandungan nabi itu untuk menjadi seorang bawati, masuk kandungan seperti ibaratnya sang kaca itu berguru kepada Begawan Sukra. Dimasukkan ke dalam kandungan untuk diberikan pendidikan dan pengetahuan supaya tidak terganggu oleh para iblis-iblis yang lain yang mungkin iri gitu. Jadi diamankan, diberikan ditempa, digodlok di dalam kandungannya Begawan Sukra. Begitu juga dikepasakan. Nah di situ pada saat dalam kandungan itu bawati itu di dalam kandungan, rumahnya di dalam kandungan, sehingga rumahnya pun disebut jero. Karena tidak bisa bertatap langsung, tetap muka langsung, seolah-olah tidak bisa bertatap muka langsung, ya, maka panggilannya adalah ide bawati. Itu. Karena masih di dalam kandungan. Nah, niki kalau di luar kepasakan dan melalui niki kan. Nah, niki sekarang baik di kepasakan baik di luar kepasakan, setelah bawati itu ada proses madikse melalui upacara Dwi Jati yang diawali dengan amati raga. Amati raga bukan seda raga. Ingat. Jadi amati raga seolah-olah mati, sehingga diadakan upacara pengaskaraan, upacara pengabenan. Kalau besar upacaranya, panjang hilang, mepisang jati, pengeruyagan. Oke, nika kalau upacaranya besar, sebab kalau upacaranya sebesar upakaranya, kalau upakaranya bisa dibesarkan, tetapi upacaranya tetap berjalan seperti itu. Nah itu kalau upacara pediksaan ini diawali dengan upacara mapa dengan. Apa itu mapa dengan? Jangan diplesetkan atau disalah maknakan mapa dengan itu upacara pernikahan. Bukan. Dengan itu berasal kata dari kata dengan itu adalah sesuatu yang menakutkan. Karena lagi sebenarnya beliau akan amati raga, pasti menakutkan karena itu sangat sakral, dengat, dan di satu tempat di daerah itu
memang sangat menakutkan Amatiraga itu. Makanya diadakan upacara madengen-dengan untuk nyomie ketakutannya itu. Nah itu setelah selesai madengen-dengan ini, itu lalu sang Tri Manawangga Guru, ketiga guru manusia, Manawangga Guru, Guru Nabe, Guru Wapatra, Guru Saksi. Nah itu mungah mempersiapkan sesuai tugas masing-masing, apa dibagikan oleh Guru Nabe-nya, apa waktunya melaksanakan pengersikan, dan saksinya mungkin dapat bagian apa. Kemudian Nabe-nya itu mungkin mulai ngarga tirto pengentas dan sebagainya. Itu untuk persiapan Amatiraga. Kalau sudah siap semua, maka sang diksita itu dihadapkan kepada tiga nabi itu, masing-masing disungkemi namaskara, terus berdiri di hadapan nabe sane pacang ngemasang, nabe tapak, guru nabe tapak. Nah niki iwawu guru nabe itu sudah melaksanakan tugasnya dari Surya Sewana sampai dengan ngadegang Sangyang Guru Krama. Sangyang Guru Krama di Merajaan menghadap ke selatan. Sanggar Guru Krama itu undang 3. Ane Siduor linggih Sang Dewi Angga Guru. Tendak sini linggihnya nika Sangyang Widiwasa. Undang nomor kali itu Sang Sidangga Guru. Nika betara kawitan soang-soang sesuai dengan plannya. Yang paling bawah dan medaging daksina linggih nika wanta linggih Sang Manawangga Guru. Nah, Guru Nabe manusia, Manawangga Guru. Nah, nika sanggar Guru Kerama. Nah niki persiapan sampun Napi Wastana Tirta Pengentas sampun niki Napi Wastana prosesi pacang Amatiraga niki sang diksita niki ampun mulai merurub suang-suang dipasang rurub udung dibungkus nika raris kemargian upacara penampakan ketedunan Sangyang Dewangga Guru, Sangyang Widiwasa. Nah niki sang diksita niki ketapak untuk Sang Dewangga Guru, Sangyang Widiwasa. Ini kenapa pertama? Kayak Wiswamitra, Brahma Resi Wiswamitra ketapak untuk Betara Brahma. Dari suasan punika ketedunan daksina linggih ide Sang Sidangga Guru, guru kawitan soang-soang. Niki kewajiban terutama di Bali niki kan kental sekali pemujaan leluhur. Dan di kitab suci kita di Weda juga yang dijabarkan dalam Hari Teriyawanida Upanishad itu Pitri Dewa Bawa, Matru Dewa Bawa. Imemi, Ibapo, Ipeka, Ikumpi, Ibuyut, Ikelab, Icangah, Iwareng, tapi malah bongkar, kelewaran, betara yang guru, betara kawitan. Nika adalah betara sekala oleh masing-masing klan itu. Setelah itu baru ngalih Sangyang Widi. Tak bisa mereng lapipis liu jeg langsung ngalih Sangyang Widi ke Besakeh atau ke India tanpa panglih betara. Nah itu niki
tedunang itu betara kawitan sang sidang guru napak tak ya Perdana Purusa Samyo Puyo Widu Dewa Yopok Rejakan Nata Ya Dewa Dewi. Nah dan seterusnya itu jenana daripada Nabi. Wosan kenten, wow Nabi laris ngelarang Dasabayu. Dasabayu Wisesa, Dasabayu Wiraga. Nah, laris ngemargian tirto pementas. Om Namah Shivaya Dasabayang Umang dan tapak laris iki dengan kekuatan Dasabayu beliau Pralina ini ada namanya Daksina Atma. Daksina Atma kekalih iwau sangkola ken ada kita makta punyen dan sebagainya bebekelan. Nah niki ketimbalan sedurung merurum ampun ketimbalan niki putra-putranya yang memegang Daksina Atma nika kantun punyen nika sampun. Nah, begitu titik pementas memargi nah niki Daksina Atma niki kecabut cek. Nah, Atma lepas ketimbalan atau okane nyun. Baris niki Namah Shivaya Dasabayang Umang. Kalau memang hubungan Nabi dengan sisyanya itu memang nyambung, ya kekuatan hipno daripada seorang Nabi masuk kepada diksite itu, maka diksite itu akan rebah dengan sendirinya. Tidak usah ditulu dah, kan rebah dengan sendirinya, sudah dijaga oleh keluarga. Nah itu ginosongan ya dibawa ke Paturon, tempat menidurkan beliau yang sudah mati itu. Itu ditudurkan dengan rurup-rurup yang dengan rerajahan masing-masing. Setelah tidur, dan ke Daksina Atma itu ditaruh di tempat yang khusus dan dijaga oleh anak-anaknya. Jangan sampai ada dupa di Daksina Atma itu yang sampai mati di situ. Nah di sini semuanya melakukan yoga, melakukan meditasi di tempat di kamar Amatiraga itu. Pada saat itu Sulinge santri Manawangga Guru itu Nabe Tapa, Nabe Saksi, Nabe Waktra nike ngelarang upacara pengaskaran. Naben gitu. Upacara pengaskaran itu sampai puput dan baris sang guru Waktra, guru Saksi Tedun niki Nabi Wastana menjaga barangkali ada yang sesuatu kekuatan yang tidak bagus ya, yang mempengaruhi orang sedang Amatiraga itu berjaga-jaga macam penyengker dan sebagainya. Kemudian guru Nabi itu tidur juga Amatiraga di tempat pemujaan itu, mengikuti rohnya sang diksita kemana beliau. Karena jalan-jalan ke Mumai Bangkan kadang keasikan, nanti tidak mau kembali, nanti kan susah. Ini ke resiko seorang guru Nabi itu. Nah kurang lebih jam subuh, jam 3, jam 4 nah niki guru Nabi sampun
napi Nyurya Sewana raris mapaica tirta atetangi ring guru waktra guru saksi. Guru waktra guru saksi nika ngemargian tirta atetangi ketisaring daksina atma punika ya. Raris keambil raris daksina atma niki ketapakang ring sang aturu amati raga. Tapakan raris kegenahan ring pala kiwa pala tengen manut lanang istri lanang di tengen ani istri di kiwa anika raris wenten tirta atetangi ke kasiratan antuk kewangen atetangi raris keinumin raris kesiramen raris astungkara kalau memang keadaannya biasa-biasa saja, tidak luar biasa gitu, pasti sadar. Tetapi kalau ada keadaan yang luar biasa, itu tentu tanggung jawabnya B gitu. Sering terjadi seperti itu, sukar dibangunkan dan sebagainya. Itu ada karma masing-masing, ada kekuatan-kekuatan yang believe or not ya kita pasti ada, itu pasti ada. Nah tentu di situ nabe tapak ini harus turun membangunkan. Nah setelah bangun itu nabe waktra dan nabe saksi itu langsung membawa ke kamar mandi masing-masing. Yang istri oleh nabe istrinya, yang lanang oleh nabe waktra lananya. Itu ada proses bersih, mesiram, dimandikan. Setelah dimandikan, raris membusana, sampai dengan masantong, dan ke raris langsung ke rajah antuk nabe waktra nabe saksi. Raja sesuai dengan rerajahan pandita, berapa cakra yang dihidupkan, dan itu setelah itu dilanjutkan dengan upacara mabio kala. Kalau biasanya di Merajan, di Pemedal Merajan itu ada upacara bio kala. Bio kala baya kaon. Dan itu masuk ke Merajan ada upacara memperayas cita. Setelah selesai memperayas cita, baru tangkilanga. Nah niki wau proses urusan mobil kala niki nabi wakra nabi saksi sampun munggah. Ya, dan niki raris tangkilanga ke nabi-nabi niki sungkem raris berada di depan nabi tapak. Nah di situ ada proses madui jati. Madui jati. Lahir yang kedua, ampura niki karena persiapan itu kurang mantap tadi wenten kegiatan di luar niki sebenarnya makin pada saat madui jati ini turun sang Dewi Angga Guru niki waktu melahirkan kan yang kedua ini Dewi Jati ini Daksina Lingga niki memargi itu dilahirkan oleh Sang Yang Widi dulu, kemudian dilahirkan oleh Betara Kawitan ralat bau kita bau nanti lagi napi wastane dikerudungi, dibungkus di situ itu di situ bau dilahirkan oleh guru Nabi. Pertama yang melahirkan Dewi Angga Guru, setelah itu Sidangga Guru, baru Nabi Tapak. Itu proses Dwi Jati. Lahir beliau, lahir kedua,
Ini sudah bersama-sama disaksikan oleh Nabi Waktu dengan bersaksi dengan pujo-pujonya. Nah setelah itu, setelah lahir, dilanjutkan dengan Madikse. Nah, upacara Madikse itu puncak penyuciannya adalah mepetik. Ya, kalau di Yamodato itu disebut dinungtung-tungtungin Romania wastu dan mawise cemer muah. Dan ke mepetik. Setelah selesai mepetik, ada upacara mejaya-jaya. Apa itu mejaya-jaya? Penugrahan, diberikan anugerah kemenangan, kejayaan. Itu, tetapi menang atau tidak kan tergantung kepada diksita itu sendiri, tergantung kepada perilakunya sendiri. Kalau amati raganya cuma yang tadi itu saja, tidak dilanjutkan lagi, tentu tidak menang. Itu harus dilanjutkan setiap hari. Pagi nyuri sewana melalui proses. Ada yang disebut dagdegarana. Ada yang diproses disebut angiliatma, kemudian dagdegarana. Nah itu amati raga setiap pagi menyucikan atman sampai menstanakan kembali atman itu, ya. Kemudian dilanjutkan dengan membijat 3 mekari wista. Sang Sulinggih itu sang diksita pandita itu sudah sebagai perwujudan Sadasiwa. Sadasiwa, setelah Sadasiwa baru berhak mekarya tirta. Jadi tirta itu dibuat oleh Sadasiwa. Setelah tirta selesai, niki serati pekerti ngemargiang pengerisikan, dan beraris Nabi Wastana sang Sulinggih nika ngerangsuk busana agung sampai dengan aketu bawa. Nika beliau ngerangsukkan catur dase siwa. Pada saat setelah itu baru beliau sebagai perwujudan para mesiwa. Baru mempepungung karena dianto samudra kukiyo sakti pradipana benar nur para dewa betara, bahkan karena beliau sudah para mesiwa sebagai Mahadewa, beliau boleh memerintahkan para dewa untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Apalagi terlebih-lebih dalam upacara fitriyatnya, betul-betul beliau itu harus tanggung. Itu, jadi tidak boleh mati raga itu yang tadi itu saja, setiap hari harus dilakukan. Miliatmu dan sebagainya. Setiap pagi beliau menyucikan diri, baru ada jaya-jaya itu akan. Nah seperti itu setelah majaya-jaya itu juga ada satu acara lagi yang disebut mempedamel. Jadi mengecap rasa-rasa alam semesta. Itu mempedamel itu adalah satu peringatan kepada pandita yang baru lahir itu, bahwa setelah dia mendiksa itu tidak manis-manis saja. Di pedamal itu ada manis, ada pahit, ada lala, ada baka dan sebagainya. Tidak manis-manis saja, bisa pahit, bisa lala, bisa baka. Itu beliau itu harus siap. Di mantra dari pedamal itu waspadalah, waspadalah gitu. Jadi harus siap untuk menghadapi gitu. Nah setelah pediksaan itu ada proses natap dan mewakti. Nanti kalau dikepasakan itu boleh langsung
mempulang lingga dan ngelinggihan Sang Hyang Weda. Itu apa itu mempulang lingga? Mempulang lingga adalah proses turunnya Dewa Siwa masuk kepada Sang Diksita itu, menyatu dengan Atmannya. Itu. Jadi Ongkara Ngadeg dengan Ongkara Sungsang ini menyatu. Setelah ini menyatu, diikat supaya jangan lepas-lepas lagi. Apa pakai mengikat? Dengan Weda, ngelinggihan Sang Hyang Weda. Nah niki juga harus selalu dilakukan setiap Surya Sewana. Tidak pada saat mempulang lingga itu saja. Itu harus ngelinggihan Sang Hyang Weda setiap Surya Sewana. Inilah sesungguhnya kalau kita di Bali puncak daripada ajaran Jenana Siwa Siddhanta yang disebut moksa semasa hidup. Moksa seperti apa itu ya? Jiwan mukti, itu mempulang lingga itu seperti itu. Ini yang harus disadari oleh para diksita untuk ke depan, bahwa beliau sesungguhnya bukan manusia biasa, memiliki satu kesakralan yang harus kita jaga supaya kita tetap napi wastane jiwan mukti itu ada pada kita. Ini Ongkara Ngadeg, Ongkara Sungsang itu bisa menjadi satu gitu. Dan setelah selesai upacara itu, ya, dikse melalui Podgala ini, ya, diresmikan dalam upacara medikse ini, secara sosial di masyarakat mendapatkan strata sosial yang istimewa di masyarakat. Istimewa. Apa itu? Itu namanya sulingge. Kalau belum, walaupun sudah mendikse tetapi belum mendapatkan strata sosial ini di masyarakat, belum namanya sulingge gitu. Jadi kalau masih dihujat, masih dikatakan ini itu perlu koreksi diri, supaya mendapat strata sosial yang baik, sulingih. Dan ini Pandita sampaikan kepada umat dimanapun suara Pandita bisa didengar ini. Jadi yang tentu apa yang Pandita sampaikan ini tentu tidak sempurna gitu. Tolong karena tidak sempurna, tolong bisa diterima, dimiliki bersama-sama kekurangan Pandita, dan mudah-mudahan bisa dilengkapi oleh semeton umat yang lain. Nah demikian beliwayan dan semeton yang lain, Bapak sementara akhiri Wong Santi Om. Inggih Suksma Ibu Ratu Kakyang, pemaparannya sangat detail sekali. Semoga bisa memberikan pencerahan pada umat yang pada malam hari ini sudah dihadiri oleh ribuan dari seluruh Nusantara. Shanti, Shanti, Shanti.